Rombongan Debit dari Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story, penulis asal kota Samarinda, Kalimantan Timur. Wow, kisah-kisah dari Bang Jana ini selalu keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Samarinda terasa begitu teduh. Pepohonan tinggi yang tumbuh hampir di seluruh area ditambah langit yang berawan membuat banyak mahasiswa bersantai di area luar. Anak-anak pencinta alam, teater, juga beberapa UKM lainnya menggelar terpal besar dan duduk bergerombol di bawah pepohonan. Sebagian yang lain melintas dari satu fakultas ke fakultas lain atau dari fakultas ke kantin menggunakan sepeda motor. Rasanya area itu terlalu besar jika disusuri dengan berjalan kaki. Gondo, Dana, Ardi dan Surya ikut duduk di koridor untuk memperhatikan junior yang sekiranya bisa mereka dekati. Saat ini masih awal minggu. Rasanya begitu tidak bersemangat, terkecuali setelah melihat kalender yang dihiasi angka-angka merah yang berjejer hingga akhir pekan. 4 pemuda itu berkuliah di Fakultas Ilmu Politik yang sudah tentu gedung mereka berdekatan dengan Fakultas Administrasi Negara yang banyak penduduknya adalah perempuan. Adalah hal yang sangat menyenangkan kala melihat banyak sekali pemandangan indah setelah penat mendengarkan celoteh dosen yang terkadang tak pandai dalam membawa suasana kelas menjadi lebih menarik. Wal, hendak nitip kah? Kami sampai minggu, aku hendak ke Jawa. Ada undangan keluargaku di sana. Tanya Gondo yang dari namanya saja sudah menggunakan bahasa Jawa. Akhir pekan yang bertepatan dengan deretan angka berwarna merah di kalender, dia akan menghadiri acara keluarga di tempat asal orang tuanya di Jawa. Dia terfaham mengapa diberikan nama Gondo yang berarti bau oleh orang tuanya. Bahlah, sembarang aja dah. Batikah, asbakah, makanankah, pokoknya sembarang ikam aja. Apa yang ada saja, jawab Ardi yang juga bukan asli Samarinda, ia berasal dari Bontang. Kalau ada bebinian, selajuran aja dibawakan ke sini. Celetuk Dana yang memang sangat donjuan. Gondo, Ardi dan Surya langsung tergelak mendengar kelakar Dana. 4 jejaka bandel itu memang tinggal di satu kontrakan yang sama. Keempatnya yang sekelas pada akhirnya memutuskan tinggal bersama setelah memasuki tahun kedua. Gondo yang berasal dari Lamongan, Ardi yang berasal dari Bontang, Dana berasal dari Balikpapan, hanya Surya yang asli dari Samarinda. Namun, meskipun ia tinggal di Samarinda, ia justru lebih sering berada di kontrakan daripada di rumahnya sendiri. Keempatnya berjalan berempat menuju kantin yang sudah tentu dipenuhi mahasiswa lain. Keempatnya duduk di bagian luar setelah memesan 4 gelas kopi saset dingin sembari merokok dan melihat sekitar. Bukan tanpa sebab, Dana sedang mengincar salah satu junior dari kelas hubungan internasional. Dia masih penasaran karena sudah 2 bulan terakhir ia belum berhasil memacari gadis itu.
Keempatnya berjengkrama, sembari terus melirik gadis-gadis yang lewat. Mereka berempat memang memiliki brokode. Ketika satu sudah gagal, maka yang lain boleh gantian mendekati. Beruntung, gadis yang didekati Dana tadi incar oleh yang lain bukan karena tidak cantik, namun selera dan kriteria Dana memang berbeda dari mereka bertiga. Bel terdengar berbunyi, terdengar dari seluruh penjuru gedung yang saling terpisah satu sama lain. Para mahasiswa yang sedari tadi masih berada di kantin bergegas menuju kelas, tak terkecuali 4 sekawan yang sedari tadi sibuk mengomentari gadis-gadis yang lewat. Berhubung ini adalah kelas terakhir yang dosennya galak, mereka segera mematikan rokok dan meninggalkan gelas tak jauh dari area kantin. Keesokan harinya, tas dan barang bawaan tersusun rapi, tiket sudah di tangan. Gondo tengah menunggu ojek daring yang akan mengantarnya ke bandara. Ia masih menyesap kopi panas, sementara Ardi dan Dana menemani sembari merokok. Ketiganya bercengkrama dengan malam. Karena hari masih terlalu pagi dan hanya Gondo yang sudah mandi, muka dan mata yang bengkak dengan mulut beraroma naga menjadi pertanda Ardi dan Dana baru bangun tidur. "Aku berangkat dulu. Kalau bawa cewek ke sini, tolong jangan sampai ada jejak," teriak Gondo yang sudah duduk di boncengan. Kedua kawannya itu hanya tertawa, kemudian menghabiskan kopi hingga sesapan terakhir. Jalanan terasa macet karena banyak yang menuju bandara, ditambah kendaraan berat yang berasal dari luar kota. Gondo duduk tenang sembari mengimbangi sang sopir ojek yang meliuk-liuk mencari celah di antara padatnya kendaraan roda 4 yang mulai melambat. Embun masih terasa dan sedikit membatasi pandangan karena area menuju bandara memang berada di area dataran tinggi. Meski jadwalnya masih 2 jam lagi, namun sudah seharusnya ia menunggu daripada ketinggalan pesawat. Ditambah harga tiket mendadak naik karena memasuki high season. Gagal terbang tentu menjadi pengeluaran yang sudah pasti menyusahkan. Motor melambat kala area luas terlihat di kiri jalan. Mereka berbelok memasuki jalanan menuju area drop. Gondo turun tepat di depan pintu masuk. Dia membayar ongkos beserta biaya parkir yang harganya sangat tidak masuk akal. Dengan menggendong ransel berisi pakaian seperlunya, juga 1 karton berisi amplang titipan orang tuanya, Gondo masuk dan langsung menuju counter untuk check-in. Setelah sekian lama, akhirnya ia kembali ke tempat asal ayahnya. Dia memang lahir di Samarinda, namun ia memutuskan menetap kala kedua orang tuanya memutuskan untuk pulang dan merawat neneknya yang berada di desa. Panggilan terdengar lewat pengeras suara, pertanda ia sudah bisa naik ke pesawat. Gondo bergegas setelah memastikan nomor penerbangan dengan informasi yang ia dengar. Pesawat mendarat di Juanda. Perjalanannya masih butuh beberapa jam lagi hingga sampai ke Lamongan. Gondo memutuskan untuk menumpangi travel bandara yang bisa langsung mengantarnya dari Surabaya ke Lamongan, bahkan sampai depan rumah. Selain karena tidak paham dengan kebiasaan yang berlaku, ia juga mencari cara yang paling praktis meski jika dikalkulasikan harganya jadi lebih mahal. Tapi bagaimanapun, ia sudah terbiasa menjadi orang Samarinda yang tak mau repot dengan harga dan selalu ingin praktis. Ditambah, harga yang diberikan juga masih masuk akal baginya jika dibandingkan dengan biaya yang biasa ia keluarkan di Samarinda. Mungkin itu pula yang membuat stereotip bahwa orang Kalimantan kaya, di mana hal yang dianggap mahal di Pulau Jawa justru dianggap biasa bahkan murah oleh orang Kalimantan. Gondo memejamkan matanya sejenak. 1 jam tidur tentu akan membuatnya menjadi lebih segar, apalagi jarak yang harus ia tempuh setidaknya sampai 1,5 jam.
bahkan lebih jika ada kemacetan yang tak bisa dihindari. Jejaka berambut keriting sebahu itu, wajahnya tertutup dengan masker dan kacamata hitam. Sekejap ia langsung terlelap karena semalam tidur larut dan dipaksa bangun lebih pagi dari biasanya. Mas, kita sudah masuk Lamongan, ucap seorang penumpang yang duduk di sebelahnya. Gondo terbangun dengan mata merah yang masih ditutupi kacamata hitam. Mereka memang sempat berkenalan dan berbincang sebentar, karena ternyata keduanya menuju kota tujuan yang sama. Ah, ya mas, makasih sudah dibangunin, jawabnya sambil mengangguk sungkan. Gondo membuka masker dan meminum kopi kaleng yang tadi sempat ia beli. Dua orang yang duduk bersebelahan itu lantas bercengkrama sambil menghabiskan waktu karena sebentar lagi mereka akan turun di tujuan masing-masing. Mas, saya duluan ya, ucap lelaki yang lebih tua darinya beberapa tahun itu karena sudah sampai di tujuan. Ya, matur suwun mas, jawab Gondo yang mendadak mengeluarkan bahasa Jawanya yang Senin Kamis alias tidak fasih sama sekali. Gondo kembali menyusuri jalanan yang tidak sebegitu padat jika dibandingkan dengan Surabaya atau Samarinda, mungkin saja karena penduduk Lamongan banyak yang merantau dan mengadu nasib ke daerah lain. 8 kilometer dari tempat mereka terakhir berhenti, akhirnya mobil berbelok ke sebuah jalan dengan gapura di depannya. Gondo sudah memasuki desa yang ia tuju. Di perempatan, terlihat banyak orang yang berkumpul dengan tenda dan janur yang sudah terpasang di sepanjang area sebagai pertanda akan ada pesta yang akan digelar. Gondo turun dan disambut oleh keluarga-keluarganya. Banyak dari mereka yang sudah lama tak bertemu, bahkan nyaris tak mengenali karena rambutnya yang keriting gondrong sebahu. Jika ditarik, sudah tentu rambutnya akan sampai ke punggung. Seolah tamu agung yang datang dari jauh, ia disambut dengan pelukan dan celoteh yang mengomentari betapa tinggi ia sekarang, tak ketinggalan tentang rambutnya yang panjang. Gondo memberikan satu karton berisi amplang pada orang tuanya untuk nantinya dibagikan pada keluarga terdekat atau mungkin dibuka untuk dijadikan camilan ketika malam saat warga setempat jagongan di tempat acara itu. Untuk Gondo, ini akan jadi akhir pekan yang melelahkan sekaligus menyenangkan. Sudah tentu, ia akan mendapatkan banyak cerita karena banyak keluarga yang sudah tentu mengajaknya ngobrol terus-menerus. Semuanya berjalan sesuai rencana. Yang tak sesuai ekspektasi hanyalah bentuk desa yang secara realita tak sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Baginya, ini bukanlah desa. Tempatnya berada saat ini hanyalah versi lebih sederhana dari kehidupan area pinggiran Samarinda yang masyarakatnya sudah begitu maju. Ia sangat menikmati apa yang ditemui, terutama segala prosesi yang tak pernah ia dapati sebelumnya di Samarinda. Pernikahan selama 3 hari berturut-turut sudah tentu sangat jarang dihelat di kota seperti Samarinda. Pun jika ada, itu pasti berada di area yang jauh dari kota di mana para transmigran berada. Gondo hanya bisa melihat keceriaan, namun tak membayangkan apa yang akan ia bawa ketika pulang nanti. Gondo mengitari kota bersama salah seorang sepupunya yang seumuran. Ia minta ditemani untuk mencari beberapa barang oleh-oleh untuk ketiga kawannya. Keduanya berkeliling ke seluruh kota, namun tak menemukan sesuatu yang menarik. Bahkan keduanya berkendara hingga area luar Lamongan yang lebih pelosok untuk berjalan-jalan sekaligus mencari sesuatu yang lebih menarik. Mas, belok situ mas, pinta Gondo ketika melihat sebuah toko dengan banyak benda bergantungan di depannya. Ada pula barang yang dipajang di meja seperti gelang dan macam-macam. Kita lihat dulu ke situ. Siapa tahu ada yang bagus buat dibawa ke Samarinda, tambahnya. Sepupunya itu hanya mengiyakan dan berbelok menuju sebuah kios
yang di bagian dalamnya terdapat banyak barang dari Kuningan dan bahan gerabah. Keduanya melihat-lihat sambil menanyakan berapa harga dari barang-barang itu. Mas, ini bagus nih kayaknya, ucap Gondo sambil menunjuk benda yang sepertinya adalah asbak dengan ornamen berbentuk anak-anak yang sedang pipis. Wah, Yendo, lucu ini. Bagus buat di kontraanmu, sahut sepupu Gondo yang secara umur lebih muda tapi secara tutur lebih tua karena ia adalah anak dari budenya. Bu, ini berapa bu? Tanya Gondo. Oh, iku 100 lawe mas, jawab ibu yang menjaga kios itu. 100 ribu, kayaknya kok ganjil gitu hitungannya, ada selawe-selawenya, tawar Gondo. Setelah tawar-menawar yang sedikit alot, akhirnya Gondo berhasil membawa pulang benda itu untuk dijadikan oleh-oleh. Beberapa waktu berlalu, Gondo akhirnya kembali ke Samarinda. Pesawat mendarat pukul 2 siang di Bandara APT Pranoto. Gondo menumpang bus bandara yang sudah tentu tidak akan mengantarnya hingga depan pintu, namun itu jauh lebih baik karena harganya juga jauh lebih murah jika dibandingkan taksi bandara yang sudah tentu akan membolongi dompetnya. Dari jalan besar, ia memesan ojek daring untuk menuju kontrakan yang letaknya tak jauh dari kampus, namun tentu bisa membuat betisnya berkonde jika ditempuh dengan jalan kaki. Ia disambut 3 kawan yang lain. Mereka memang sudah pulang kuliah dan berkumpul di kontrakan untuk sekedar ngopi, main gitar, dan bermalas-malasan. Wih, mana oleh-olehnya? Tanya Dana yang sebenarnya berharap kawannya itu akan membawakan sesuatu. Ada yang menarik di sana. Aku cuma bawa asbak aja guys di sini. Kena malam aja kita berminuman ya. Habis dapat sanggul lumayan dari pade-padeku di sana, jawab Gondo yang memang tidak membawa oleh-oleh untuk masing-masing. Karena itu, ia berencana mentraktir 3 kawannya itu untuk minum-minum sampai teler. Raut keceweng tadinya sempat hinggap mendadak sirna setelah mendengar bahwa Gondo akan menjamu mereka minum. Mereka bertiga lantas bergantian memperhatikan asbak berornamen bocah sedang pipis yang dibawa oleh Gondo. 3 jejaka itu membiarkan Gondo yang baru tiba untuk beristirahat sebelum nantinya akan mereka cecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting atau tak penting. Kawannya itu terlihat begitu lelah dengan wajah sedikit pucat dan sempat mengeluh pegal. Karena itu pula mereka membiarkan Gondo untuk tidur dahulu setidaknya agar tubuhnya kembali menyesuaikan dengan cuaca di Samarinda yang sudah tentu jauh lebih lembab dan panas jika dibandingkan tempatnya kemarin berlibur. Hari sudah gelap. Gondo sudah bangun sebelum senja dan mandi karena badannya yang terasa lengket. Malam ini, ia sudah menyiapkan beberapa ratus ribu untuk mentraktir 3 kawannya minum-minum. Tak ketinggalan camilan sebagai peluncur. 4 sekawan itu sudah berkumpul untuk makan bersama di warung langganan yang bisa diutangi kala akhir bulan mencekik. Seporsi nasi beserta sayur dan ayam goreng sukses berpindah ke perut mereka. Ya, sebelum minum-minum, wajib bagi mereka untuk mengisi perut agar ketika muntah tak terlalu terasa menyakitkan. Dana dan Ardi pergi membawa uang 300 ribu untuk membeli logistik mereka malam ini. 2 botol minuman, juga beberapa bungkus camilan dibawa dalam plastik kresek hitam dan ditaruh di dalam tas ransel. 2 jejaka itu tersenyum sumringah karena akan tidur nyenyak malam ini. Apalagi langit terasa cerah dengan angin semilir. Meski tubuh mereka sepertinya ikut merasa lelah, entah kenapa tertular rasa lelah Gondo atau memang karena ada faktor lain. Kok kepalaku rasanya agak sakit ya, ucap Dana yang sedari sore seperti terserang migrain. Iya, aku juga pundakku rasanya kayak habis dilindas angkot, saut Ardi yang pundaknya mendadak terasa pegal. Kayaknya hawa dari Jawa dibawa sama si bau. Bisa-bisanya kita ketularan jadi gak enak badan, tambah Dana.
Di kontrakan, Surya dan Gondo sudah menyiapkan teko, gelas, juga es batu yang sudah dipecah di dalam baskom. Keduanya sudah menunggu sambil merasakan rasa sakit yang berbeda-beda. Surya merasa kakinya pegal dan juga berat, sementara Gondo merasa pinggangnya yang pegal. Namun, Gondo merasa jika itu adalah suatu hal yang wajar karena ia baru saja kembali dari bepergian yang mengharuskannya duduk lama dan tak bisa banyak bergerak. Suara motor metik terdengar berhenti di depan kontrakan. Dana dan Ardi masuk sambil menurunkan ransel dari gendongan. Bungkusan plastik hitam dikeluarkan dan diracik sesuai dengan kebiasaan. Malam itu, mereka bercengkrama membicarakan hal-hal tak penting yang menyangkut pertemanan, gosip, dan tak ketinggalan masalah gadis yang sedang mereka dekati. Air perdamaian berputar di satu gelas. Mereka meminum secara bergilir untuk mendapat timing yang sama. Lingkungan mereka hampir seluruhnya diisi oleh mahasiswa. Sudah tentu, kegiatan mereka juga dilakukan di rumah lain yang jaraknya hanya beberapa meter berbatas tembok bata. Warga setempat tidak pernah mempermasalahkan kenakalan mereka selama tak membuat onar dan keributan. Toh, mereka juga pernah muda, bahkan para mahasiswa itu diberdayakan sebagai penjaga lingkungan. Setidaknya mereka bisa dianggap membantu mengamankan lingkungan dari tindak pencurian. Bubuan nikam aja habis sih. Aku sudah udah tahu nah, sakit betul kepalaku dari tadi, ucap Gondo yang menandakan ia tak mau lagi minum. Meski sebenarnya ia belum mabuk, namun kepalanya sudah mulai oleng, ditambah dengan rasa sakit di pinggang dan kepalanya sedari sebelum minum tadi. Rasanya ia mabuk lebih cepat. Ya, dia butuh istirahat. Di ruang depan tersisa Ardi, Surya, dan Dana yang harus menghabiskan seperempat ceret. Waktu sudah melewati tengah malam. Lingkungan sudah mulai sepi, ditandai dengan jalanan yang sudah jarang dilewati kendaraan. Pun jika ada, intervalnya sangatlah lama dan tak seperti waktu-waktu sebelumnya. Suara kerikil terdengar samar dari luar. 3 jejaka itu masih sibuk dengan celotehan mereka. Aduh, keluh Ardi yang duduk di dekat pintu. Ia menoleh. Di punggungnya terdapat kerikil hitam yang tak dari mana ia seperti dilempar, namun tak ada seorang pun di luar. Gimeknya ini, ada kerikil, keluhnya. Itu paling orang lewat, terus kerikilnya kelindes ban, makanya mencelat ke sini, sahut Surya ringan. Ya, itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dijadikan justifikasi dari apa yang baru saja terjadi. Padahal mereka bertiga tak mendengar apapun di luar, bahkan tak ada sama sekali kendaraan yang melintas. Makin tinggi malam, pergantian hari sudah terjadi. 3 jejaka yang masih berbincang sembari menghabiskan sisa minuman itu justru merasa keadaan semakin ramai. Di luar terdengar celoteh dan suara anak-anak kecil yang tertawa dan berlarian. Makin lama, suara-suara itu kian santer terdengar hingga 3 jejaka itu mulai sadar. Ramai nyampang di depan itu. Anak siapa jam segini masih bermain? Celetuk Surya yang membuat 2 kawannya ikut sadar bahwa di depan terasa ramai suara dan celoteh anak-anak. Iya ya, kada disariki mamanya kah itu? Saud Dana yang berpikir seharusnya anak-anak itu dimarahi ibunya karena bermain tengah malam. Sudah biarkan, mendinglah kasih habis sih. Nyaman habis ini guringan. Ardi ikut menyahut karena sebenarnya ia sudah cukup mengantuk, matanya terasa begitu berat. Ya, laju habiskan. Saud Surya yang tiba-tiba panik, bibirnya mendadak pucat seperti baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Ia lantas bangkit dan langsung menutup pintu. Tepat di tepi jalan, di bawah lampu remang yang berdiri kokoh di seberang kontrakan, dia melihat sesosok anak kecil yang tengah menempel dan bergerak cepat, memanjat dan menuruni tiang.
tanpa pakaian, hanya berpopok sambil memutar kepalanya 180 derajat dan menyeringai kepadanya. Surya bergidik, namun ia tetap berusaha tenang. Dia yang awalnya berniat untuk pulang sembari menikmati angin malam langsung berubah pikiran. Berkendara sendirian selama 20 menit di jalan yang sepi dalam keadaan mabuk dan ketakutan tentu bukan keputusan yang bijak. Ia rasa lebih aman jika menginap dan pulang pagi nanti sebelum kuliah, atau mungkin langsung kuliah dan pulang siang nanti. Ia langsung meninggalkan dua kawan yang masih minum dan langsung menyusul Gondo yang sudah tertidur di kamar. Baru saja ia hendak melangkahkan kakinya melewati ambang pintu kamar, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di sebelah Gondo yang tengah tertidur, dia bisa melihat bayangan hitam seukuran seorang anak kecil tengah memeluk kepala Gondo dengan erat. Bahkan di posisi Gondo yang tengah tertidur dengan posisi tengkurap, pinggang Gondo diinjak-injak sambil melompat-lompat. Ya, tak hanya satu bayangan, tapi dua. Surya mematung tanpa bisa bergerak. Dia bingung harus berbuat apa. Pandangan ia palingkan. Ia berbalik menuju ruang depan dan memutuskan untuk merebahkan diri sambil berusaha untuk melupakan apa yang baru saja dilihat. Kelebatan bayangan yang tadi berlarian di luar kini justru mendekat, bahkan berpindah ke area dapur dan kamar mandi. Suara peralatan makan tiba-tiba terdengar diketuk-ketuk, membuat Ardi dan Dana melongokkan kepalanya. Tak terlihat apapun. Mereka menafikan suara itu dan beranggapan itu berasal dari tempat lain, mungkin saja dari tempat tetangga. Empat sahabat itu tidur di tempat yang sekiranya tersedia dan nyaman. Ardi dan Dana tidur di kamar bersama Gondo, meninggalkan Surya yang tertidur sendirian dalam kondisi ketakutan di ruang depan. Malam ini mereka terselamatkan dari apa yang sudah menunggu karena pengaruh alkohol hari ini, tapi tidak di lain hari. Sudah seminggu berlalu sejak kepulangan Gondo dari acara keluarga di Lamongan. Sakit yang mendera mereka berempat sama sekali tak berkurang, malah terasa jauh lebih parah. Dana bahkan sudah berobat dan hanya didiagnosa peradangan otot. Ia hanya diberikan obat pereda nyeri yang sama sekali tak berpengaruh. Ia masih bisa merasakan nyeri di tubuhnya dengan jelas, bahkan terasa semakin parah. Langkah mereka seperti gontai. Tubuh mereka terasa berat, terutama Surya. Kakinya terasa begitu berat jika dipakai untuk melangkah. Pergelangan kakinya seperti tengah diberi beban. Keadaan terasa semakin runyam saat kepala mereka justru semakin terasa sakit. Keempat jejaka itu seperti mayat hidup yang berwajah pucat dan kelopak mata yang menghitam. Jika dilihat sekilas, keadaan mereka seperti sekumpulan pemadat yang sudah lama tak mendapatkan barang haram. Mereka tak hanya mengalami penurunan performa sehari-hari, bahkan gadis-gadis yang mereka incar pun terasa menjauh. Keberadaan mereka berempat menjadi pusaran aura negatif yang mempengaruhi emosi dan perasaan orang lain yang berada di sekitar. Empat jejaka itu merokok bersama di kontrakan sepulang kuliah. Surya memang sengaja pulang sore agar ia tak perlu keluar lagi malam ini. Bayangan anak-anak yang waktu itu sempat ia lihat tetap sering berkelebat di hadapannya. Bahkan ketika ia berada di rumah, kondisi kontrakan yang sebenarnya tak juga terlalu bagus namun teratur kini terlihat lebih suram. Sudut-sudut atas ruangan muncul noda gelap seperti bayangan. Para penghuni tak menyadari perubahan itu. Bagi mereka, dunia seolah suram dan tak seberwarna sebelumnya. Malam-malam mereka terasa lebih dingin. Tak ada kehangatan canda tawa seperti biasanya. Mereka bertiga yang tinggal bersama hanya sibuk dengan ponsel masing-masing, meski tak ada gadis yang bisa dihubungi dan didekati. Hari meredup,
Matahari sudah mulai tertutup awan mendung sebelum sepenuhnya menghilang ke balik garis horizon. Kalau gelap datang, gangguan akan kentara. Sakit yang mereka alami akan menghilang sekejap, digantikan dengan suara dan visual yang tidak mereka mengerti. Ikut, terdengar celoteh dan tawa anak-anak dari sekitar kontrakan, seolah banyak anak-anak di bawah 5 tahun yang sedang berlarian dan bermain. Namun apa yang mereka dengar sama sekali tak terlihat oleh mata mereka yang terus terbuka dan memicing. Ah! Gondo berteriak. Jejaka berambut keriting gondrong itu memegangi kepalanya yang tiba-tiba saja terasa sakit yang teramat sangat. Surya yang sedari tadi tak banyak bicara, dengan pandangan mengawang menoleh dan mematung menatap kawannya yang sedang mengadu sembari memegangi kepalanya. Ia sedang tidak bermimpi. Ia juga tak sedang berhalusinasi. Di hadapannya muncul sosok anak kecil dengan tubuh menghitam berpopok sedang memeluk erat kepala Gondo sambil menancapkan giginya di pucuk kepala kawannya itu. Beberapa detik ia mematung menatap Gondo. Ia memalingkan pandangan ke kawannya yang lain. Ia semakin membatu kala melihat tubuh kawan yang lain juga ditempeli dan dipeluk erat oleh anak-anak kecil seperti yang ada pada Gondo. Dia melihat dan menatap kakinya sendiri yang belakangan terasa begitu berat. Perlahan tapi pasti, sesuatu yang tak ada kini perlahan mewujud. Bayangan hitam muncul di atas kakinya yang sengaja ia luruskan. Bayangan itu perlahan terlihat memadat dan semakin jelas. Kakinya juga dipeluk anak kecil seperti yang lain. Pantas saja beberapa saat terakhir jalannya terasa sulit. Ia seperti terpincang dan tak mampu bergerak cepat. Ia bahkan tak bisa berlari kecil seperti biasanya. Ah! Surya berteriak sambil menendang-nendang, hendak melepaskan pelukan yang sosok anak kecil bertubuh menghitam dari kakinya. Ardi dan bingung ketika melihat kedua kawannya yang mendadak berteriak dan histeris. Mereka menganggap dua kawannya itu sedang cari perhatian atau mungkin kesurupan. Tapi siapa yang mau merasuki dua manusia durjana macam Gondo dan Surya? Bukannya setan dan manusia yang berperilaku seperti setan adalah kawan? Apa yang terlihat memudar dan menghilang? Surya tak lagi melihat apa yang tadi tampak di depan matanya. Gondo yang tadi berteriak dan memegangi kepalanya erat pun sudah kembali tenang dan menarik nafas panjang. Ika berdua tuh kenapa? Kenapa kayak orang kesurupan? Tanya Dana yang sedari tadi juga merasakan nyeri di kepala. Namun ia masih memiliki kuasa untuk menahan. Kepalaku sakit benar tadi. Rasanya kayak diremas terus ada yang nancap, jawab Gondo yang secara tak langsung mengafirmasi apa yang dilihat Surya. Buan Ikam, masa kada melihat? Tadi ada kanak halus yang memeluk kakiku. Kekanakan yang kada berbaju. Awalnya pindah hirang banar, kayak sudah busuk. Jelas Surya tentang mengapa ia tadi sempat histeris dan apa yang tadi sempat ia lihat. Kayaknya memang ada yang kada bujur, ucap Ardi yang juga merasa pinggangnya terasa semakin sakit. Pindahnya si bau ini, bau hantu dari Jawa. Habis itu kita yang kena. Tambahnya lagi sambil menuduk Gondo membawa setan dari Jawa yang pada akhirnya mengganggu mereka. Ime, mana daku bau hantu? Sembarangan banar. Protesnya yang tak setuju karena dituduh membawa hantu dari Jawa. Dah, kada bujur rasanya nih. Mendingan aku bulik. Siapa tahu mamaku ada kenalan yang bisa ngobati, ungkap Surya yang kemudian berdiri sambil mengamati tas ranselnya dan berjalan terseok menuju motor. Kemudian berlalu pulang menyisakan 3 kawannya yang sudah tentu bingung kemana harus mencari bantuan. Kontrakan yang biasanya hidup hingga lewat tengah malam belakangan terasa lebih lengang. Penghuninya sudah terlelap sejak pukul 11 di kamar masing-masing. Sementara penghuni kontrakan terlelap, gerombolan anak-anak justru beraktivitas di sekeliling rumah. Sesosok anak kecil
tengah berjongkok di atas meja dapur sambil memukul-mukul piring berbahan melamin dengan kukunya yang panjang dan hitam. Ada pula yang tengah berlarian dari dapur ke ruang depan lalu menggedor kamar dan kembali ke dapur. Juga ada yang sedang merayap dengan cepat dari satu sudut ke sudut lain, seolah gravitasi adalah sesuatu yang tak ada. Gondo terbangun dengan mata yang pedih karena suara gedoran di pintu kamarnya. Ia duduk sambil memperhatikan sekitar, berharap dua kawannya yang sedang berkegiatan. Namun semakin ia menajamkan pendengaran, ia justru mendengar gelak dan kekeh tawa anak-anak yang tengah bermain dengan suara alat makan yang bergelontangan karena dipukul-pukul. Tanya itu, pintu-pintu kamar juga semakin santer digedor. Hanya saja kali ini tak hanya pintu kamarnya, tapi di pintu kamar kedua kawannya yang lain, sehingga terdengar kawannya berteriak protes karena terganggu. Gondo bisa menyimpulkan dengan nyawanya yang belum sepenuhnya terkumpul bahwasanya semua keributan itu bukan berasal dari aktivitas kedua temannya. Dia perlahan bangkit, kemudian berjalan pelan mendekati pintu. Bak! Dia yang tadinya hendak meraih gagang pintu, tiba-tiba dikejutkan oleh gedoran yang membuatnya berhenti sejenak. Dia kembali meraih gagang pintu dan membukanya. Ia melangkah melewati ambang dan mendapati dua temannya yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka sama-sama berdiri dan saling berpandangan satu sama lain dalam diam sambil memastikan, hingga suara gedoran itu kembali terdengar. Namun bukan di pintu. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Tiga suara gedoran terdengar justru dari plafon di atas kepala mereka. Ketiganya mendongak serempak memastikan asal suara dan apa yang mereka dapati justru berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tiga anak kecil sedang merayap berkejaran di langit-langit sambil menggedor-gedor plafon. Dok, apa itu dok? Teriak Ardi yang pada akhirnya sadar dan percaya tentang semua perkataan Surya sore tadi. Mereka harus menyelamatkan diri, setidaknya untuk malam ini hingga ada bantuan yang datang. Hari ini terasa begitu berat. Tiga kawan yang tinggal di satu atap itu terpaksa berpencar untuk menginap dan mengungsi di kos kawan mereka yang lain. Mereka tak mungkin tetap berkumpul di satu tempat yang sudah pasti akan terus mengalami gangguan. Ketiganya berharap dengan kehadiran orang lain itu bisa meredakan rasa takut mereka. Sementara itu di tempat lain, Surya yang sudah menyadari ada yang salah dengan dirinya dan teman-temannya berusaha mencari bantuan. Mau tak mau, ia harus menceritakan apa yang ia alami dan ia lihat pada orang tuanya yang sebenarnya agamis. Berbeda dengan dirinya yang bengal dan masih jauh dari keyakinan yang ia anut sedari lahir. Sudah, ayo kita ke wadah julak Ibu Sri Sutomo. Sidin bisa ngobati yang aneh-aneh kayak ini, kata ayahnya yang selalu berbahasa Banjar. Ayah dan anak itu berkendara berdua. Surya duduk di bonceng ayahnya. Ia tak bisa menolak dan mau tak mau harus menurut karena ini sudah di luar kuasanya. Toh ia tak paham dengan hal-hal supranatural seperti yang belakangan ini ia dengar, lihat, dan rasakan. Motor metik itu berbelok ke sebuah gang yang hanya cukup dilalui satu mobil. Keduanya berhenti di depan sebuah rumah panggung berbahan kayu yang dicat berwarna putih dengan aksen biru. Keduanya memarkirkan motor dan turun untuk mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap ayah Surya yang berusia pertengahan 50 tahunan. Waalaikumsalam. Suara lelaki terdengar dari dalam, kemudian pintu terbuka dan menampakkan sang empunya rumah yang ternyata sudah begitu tua. Loh, ayo masuk, lanjut sambil memandang kaget ke arah Surya. Keduanya dipersilakan duduk di sofa rotan yang sederhana. Di meja terdapat jejeran air mineral dengan segel yang belum dibuka.
Sudah bisa dipastikan, air itu adalah sarana membantu mengobati orang yang bertamu dan membutuhkan bantuan. Kenapa ini? Tanya Julak Ibus pada Ayah Surya, kemudian menatap Surya Lekat. Ah, ini Julak, kada tahu nah. Kanak nih dari kemarin ngeluh batisnya berat, sakit. Terus kemarin ada juga bekesah kalau inya melihat ada kekanakan yang memeluk batisnya. Jelas Ayah Surya dengan bahasa Banjar yang begitu kental. Ikam dari mana? Kenapa ada kekanakan halus bergantungan di batis Ikam? Tanya Julak Ibus kepada Surya. Anu Julak, ulun kada kemana-mana. Bebaya kuliah bulik saja. Ulun merasa kayak nih tuh pas habis kawan ulun bulik dari Jawa. Bubuhan yang lain berasa jua. Jelas Surya yang menceritakan kapan keadaan yang dialaminya itu bermula. Ini kada bisa dibersihi sampai habis. Kalau Ikam cuma sorangan, kawal Ikam harus dibawa jua ke sini. Soalnya kalau Ikam bersih sorangan yang ada, malah diganggu lagi. Jawabnya yang secara gamblang menyuruh Surya membawa ketiga kawannya itu ke rumahnya. Ya sudah Julak, biar kawalan ulun langsung ulun suruh ke sini, ucap Surya yang langsung mengirimkan pesan berantai beserta koordinat peta alamat rumah Julak Ibus. Tak berselang, balasan datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Surya sudah menuliskan bahwa mereka tak usah banyak tanya dan langsung saja datang sekarang dengan huruf besar semua, yang berarti itu adalah perintah dalam kondisi darurat. Kaki Surya dipegang. Julak Ibus memejamkan matanya sambil mengurut. Ia membuka satu botol air mineral yang masih tersegel dan membacakan doa. Kemudian meniupkan ke mulut botol, lalu kemudian menuangkan sedikit air ke telapak tangannya dan menyapukan ke kedua kaki Surya. Tanpa waktu lama, Surya merasa ada yang berbeda. Kakinya yang tadi serasa sakit dan berat kini sudah reda dan terasa ringan. Namun ada yang berbeda dengan Julak Ibus. Telapak tangannya yang tadi terbuka kini terus menggenggam seolah ia sedang menyimpan sesuatu di telapak tangannya. Sudah, ini diambil kekanakannya, ucap Julak Ibus yang pada akhirnya menemukan botol kaca berukuran kecil bekas minyak angin untuk menyimpan apa yang sedang ia genggam. 20 menit berselang, dua motor yang ditumpangi oleh 3 orang berhenti dan parkir di depan rumah. 3 pemuda itu terlihat suram dan lunglai dengan lingkar hitam di sekitar bola mata mereka, menandakan ketiganya memang kurang tidur dan belum bisa terpejam. Assalamualaikum, ucap Dana yang langsung menuju ambang pintu kala melihat motor Surya terparkir di depan rumah. Waalaikumsalam, ucap Surya, ayahnya dan Julak Ibus bersamaan. Uma, apa bubuhan Ikam nih? Bisa-bisanya digantungi kekanakan halus semuaan, pekik Julak Ibus yang heran dengan 4 jejaka yang datang ke rumahnya. Mereka semua diganggu oleh jenis demit yang sama, hanya berbeda sedikit ukuran dan bentuk. Sini, masuk bubuhan Ikam, perintahnya agar 3 jejaka itu segera masuk. Mereka lantas ikut duduk di lantai sambil bersila karena kursi di ruangan itu tidak cukup. 3 jejaka itu ditolong bergantian. Para jejaka itu bingung karena apa yang disentuh Julak Ibus benar-benar sesuai dengan bagian yang mereka keluhkan, padahal mereka sama sekali tak menyebut bagian mana yang terasa sakit. Ketiganya diobati dengan air yang berbeda. Ikam habis dari mana? Bisa-bisanya bawa hantu banyak banar kayak nih, tanya Julak Ibus pada Gondo yang sebelumnya disebut baru saja pulang dari bepergian. Anu Julak, cuma ada kawinan keluarga di Jawa terus pulang lagi, jelas Gondo sesuai kronologi namun tak lengkap. Terus Ikam bawa apa ke sini? Tanya Julak Ibus lagi. Kada ada Julak, cuma bawa oleh-oleh asbak aja. Itu gin beli di toko souvenir, jawab Gondo yang merasa seperti tengah diinterogasi. Lah kasih Ikam bulik.
Bawakan lagi asbaknya ke sini. Makasih. Perintah Julak Ibus dengan nada tegas yang membuat Gondo hanya mengangguk mengiyakan dengan gugup lalu berpamitan untuk mengambil asbak oleh-olehnya. Ia menggeber motornya cepat. Ia ingin cepat menuntaskan apa yang sudah ia alami beberapa waktu belakangan ini. Gondo kembali dengan tas kain dari supermarket berisi asbak hitam berornamen anak kecil yang sedang pipis. Ia memasuki rumah Julak Ibus dan langsung menyerahkan bawahnya itu. Ini Julak, ucapnya singkat. Julak Ibus membuka tas kain itu dan mengeluarkan isinya. Ia terkejut. Dengan mata sedikit melotot, ia bersenandika dalam hatinya. Bagaimana alat invokasi supranatural seperti ini bisa dijadikan souvenir dan dijual pada sembarangan orang? Bubuan Ikam tahu ini apa? Asbak ini nih, di dalamnya ada potongan tengkorak bayi. Makanya Bubuan Ikam diganggu karena halus. Jelasnya tegas sambil menunjuk-nunjuk asbak di hadapannya. Ini nih, alat perdukunan. Kalau ini Ikam pecahkan, di dalamnya pasti ada kelihatan potongan tengkorak kepala bayi. Ada cuma satu. Makanya Bubuan Ikam kena semua. Jelasnya lagi. Julak Ibus merasa kesal. Bukan pada Gondo yang membeli dan membawa benda itu sebagai asbak oleh-oleh, tapi pada penjualnya. Sudah tentu orang itu berniat menyingkirkan apa yang sudah ia jaga sejak dulu dan mengorbankan orang lain yang tak paham. Terus ini bakal diapakan Julak? Tanya Gondo. Bubuan Ikam mulik aja. Pian jua. Biar asbak ini aku saja yang buang ke tempat yang kada bakal diambil orang. Jawab Julak Ibus. 5 tamu itu berpamitan dan menyalami Julak Ibus dengan amplop berisi uang. Sepulang tamunya, Julak Ibus meminta istrinya mengambilkan martil dan memasukkan asbak itu ke dalam tas kain yang tadi membungkusnya. Julak Ibus berjongkok di depan rumah dan mengayunkan martil itu berkali-kali hingga asbak itu benar-benar hancur menjadi serpihan yang tak berbentuk dan tak bisa lagi dibentuk. Dia kemudian menyimpan martil dan mengambil kunci motor untuk akhirnya membuang asbak itu ke Sungai Mahakam. Sungai yang membelah Samarinda menjadi 2 bagian. Ia menaburkan isinya, lalu membakar tas tadi hingga tak bersisa. Semuanya sudah menyatu dengan air Sungai Mahakam yang dipercaya mengandung kekuatan. Hari berganti. Semua keluhan sudah tak lagi mereka rasakan. 4 sekawan itu kembali menjadi diri mereka yang biasa. Tubuh mereka menjadi lebih sehat. Mata mereka tak lagi menghitam dan siap untuk kembali dengan misi mereka masing-masing. Namun, ada yang berbeda. Gondo tak lagi dipanggil dengan sebutan Bau, melainkan Demit. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Waduh, Gondo. Dia mahasiswa, tapi udah lama tinggal di Kalimantan, lahir di Kalimantan karena orang tuanya memiliki usaha di Kalimantan, tapi orang tuanya udah kembali ke Jawa Timur nih, ke Lamongan karena harus mengurus neneknya. Jadi Gondo tinggal di Kalimantan Timur. Nah, saat itu ada acara nih, Gondo pulang ke tanah kelahiran orang tuanya di Jawa Timur, di Lamongan, balik lagi ke Kalimantan bawa oleh-oleh. Lagi oleh-olehnya juga agak aneh ya. Asbak nggak ada yang aneh sih sebenarnya dari asbak. Tapi masalahnya di situ ada ornamen anak-anak kecil lagi pipis. Kan selain ini ngeselin juga nih si Gondo ini nih. Di bawah dia tuh. Dia nggak tahu juga kalau dia yang aneh kan. Tapi setelah ia kembali ke kota Samarinda, itu semuanya berubah. Bukan hanya pada dirinya, tapi sama ketiga teman-temannya nih. Dan yang kasihan kan teman-temannya, ketiga temannya itu yang nggak ngerti apa-apa. Ternyata di dalam asbak itu ada tulang belulang anak-anak kecil. Nggak ngerti deh dulunya bekas apa tuh asbak. Bekas asbak pemujaan kah atau apakah. Dan ini semua diketahui
dari salah satu temannya yang berobat ke Julak Ibus. Waduh, untung ada Julak Ibus nih, jadi ketolong mereka semua. Akhirnya diambil deh tuh asbak itu dan dilarung di Sungai Mahakam. Yang mana Sungai Mahakam ini ternyata dianggap memiliki kekuatan lain oleh warga-warga sekitar di situ. Luar biasa, keren banget kisahnya nih. Gondo itu artinya bau, teman-teman ya. Gondo itu bahasa Jawa artinya bau. Ada sih beberapa orang yang namanya Gondo, tapi biasanya ada belakangnya Gondo harum gitu, jadi bau harum. Ini kalau Gondo doang ya jadi bau artinya. Dan dia dipanggil bau sama teman-temannya, tapi setelah kejadian itu panggilannya berubah jadi demit. Waduh, luar biasa. Terima kasih kepada Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, buat yang suka dengan kisahnya barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.